Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Laili, NIM I1B019081. Di mana di sini saya akan memaparkan materi tentang dilema krisis ekonomi dan krisis kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan memaparkan atau menggambarkan sedikit tentang COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini juga dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan seperti infeksi paru-paru yang berat sehingga menyebabkan kematian. Pandemi COVID-19 merupakan bentuk bahaya yang memiliki potensi yang dapat mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologi. Pemerintah kini tengah menghadapi situasi dilematik dalam mengatasi krisis akibat virus corona atau COVID-19, antara menyelamatkan nyawa manusia dari penyebaran virus atau menyelamatkan perekonomian dari resesi. Padahal keduanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat. Jika kita lihat kondisi saat ini, sudah bisa dipastikan akan mengakibatkan resesi ekonomi. Di lain sisi, penularan virus ini juga masih berlangsung. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan kini menghadapi dilema, sebab menginterferensi satu sisi saja akan membuat krisis semakin parah di sisi sebaliknya. Salah satu potensi yang banyak dirugikan adalah pada bidang ekonomi dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, ekonomi di Indonesia ini sudah mengalami penurunan. Krisis mulai terjadi, berbagai kegiatan harus di-lockdown, seperti pusat pendidikan, pusat perindustrian, dan pusat penerbangan juga harus ditutup. Diprediksi bahwa perekonomian di Indonesia akan mulai stabil atau normal kembali pada tahun 2022. Jika kurva pandemi ini semakin meningkat, krisis ekonomi dan kesehatan ini akan semakin banyak merugikan pemerintah dan juga masyarakat. Jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi resesi ekonomi yang cukup parah. Kebijakan seperti ini dilakukan oleh negara Singapura dan Taiwan dengan menerapkan lockdown secara total. Alhasil penyebaran virus ataupun korban jiwa memang bisa ditekan, tapi di lain sisi akan terjadi resesi yang sangat dalam lantaran masyarakat tidak bisa bekerja. Terlebih di Indonesia ini, rakyatnya hampir 55% bekerja di sektor informal. Tingkat kematian memang rendah, tapi berdampak pada PHK, kebangkrutan dunia usaha, naiknya angka kemiskinan dan juga kelaparan. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang moderat, maka resesi ekonomi tidak akan terlalu dalam. Kebijakan seperti ini misalnya dengan tetap membiarkan pusat perbelanjaan, restoran tetap buka. Walhasil perekonomian tetap bisa berjalan, namun bisa dipastikan penyebaran virus ini akan semakin masif dan korban jiwa semakin banyak. Tapi cara ini sangat sulit diikuti oleh pembuat kebijakan karena tingkat kematian tinggi. Kematian tinggi tidak bisa ditoleransi demi resesi ekonomi ringan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil haruslah mengarah pada penyelamatan kedua sisi tersebut, yakni dengan mengendalikan masalah kesehatan sekaligus masalah perekonomian. Tapi cara ini juga sulit ditempuh lantaran terbatasnya kemampuan ekonomi yang ada di Indonesia. Menurut saya, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sudah mengarah ke penyelamatan kedua sisi, yakni dengan memberikan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk jaringan pengamanan kesehatan, sosial, sektor real, dan sektor keuangan. Namun di sini saya mengingatkan atau menyarankan bahwa cara ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karenanya, saya berharap pemerintah untuk bertindak tegas, cepat, dan memadai dalam melakukan intervensi kesehatan maupun ekonomi. Mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.